Akhirnya background ini lagi karena ini gue udah tag-nya di tahun 2026. Baru sempet yang kemarin Braven versus Morris itu stok video yang udah gue tag di tahun 2025. Makanya belum ada lemari 2 ini kan. Nah, sekarang selama 2026 akan ada lemari ini. Yuk, ini udah banyak banget yang request parfum exchange dari brand Morris sebenarnya. Dia extract-nya. Kalau Morris kemarin kan semua masih eau de parfum, ya kan? Ini extract-nya ada 4 varian. Ini Aqua Mid, lalu ini ada Noir Absolute, lalu Terra Nova, dan Velvet Leather. Nah, yuk kita coba 4-4-nya karena ini request udah banyak banget. Gue udah beli, udah di rumah gue dari akhir 2025, Desember pertengahan kayaknya deh, apa Desember awal gue lupa. Tapi ya belum sempet gue tag soalnya. Ya langsung ya. Parfum pertama exchange yang Aqua Mid. Ini kok kalau gue kulik sedikit reviewnya dari para reviewer parfum lainnya di TikTok, di Instagram juga. Katanya ini fresh dan oke aromanya. Buat daily enak banget. Kita buktikan. Gue review jujur ya. Botolnya oke, tapi packingnya gini doang. Nggak ada dus, nggak ada apa. Udah dikirimnya gini dengan bubble wrap. Ya lumayan tebel sih bubble wrap. Cuman nggak ada dus, nggak ada packaging apa-apa. Yuk kita langsung semprot. Spray. Oke, lumayan. Oke, ini bener sih fresh, cuman ini aroma yang umum banget. Ini cowok, gue nggak terlalu masuk. Ini freshnya sangat umum. Aroma, ini cowok, buat cowok, setengah baya usianya. Buat anak muda kayaknya agak ketuaan deh. Gue nggak terlalu oke, honestly. Tapi coba ya, kita coba di smelling strip dulu. Oh gini ya. Kok orang-orang pada bilang enak sih? Gue kan ekspektasi gue udah langsung, fresh yang enak ya, menyegarkan ya. Secara emang gue suka banget kan fresh. Kita coba seperti sini. Just okay. Gue nggak yang wah gitu, nggak. Biasa aja. Ya kalau dibilang enak mah enak, freshnya oke, gue masih bisa masuk. Daily pun oke, ini dipakai pagi ke siang buat ngantor oke banget. Ini cocok banget sih buat ngantor. Ini aroma-aroma ruang kantor guys. Indoor AC. Cuman ini umum banget loh, pasaran. Ini apa dah? Cuma notesnya gue penasaran. Oke. Top notesnya itu rose, jasmine, musk, candied fruit. Oke, flowery di awal terus halus ya. Iya. Nggak tahu ya. Gue sih nggak oke. Attack pertamanya gue udah nggak oke. Ya, ini soft ini karena ada musknya mungkin. Flowery-nya gue nggak gitu berasa loh, sejujurnya. Oke. Middle notes-nya itu nanti ada apple, lily of the valley, coniferous, dan metallic. Masih ada flowery di situ ya, si lily of the valley-nya. Apple-nya mana? Enggak. Blendingannya standar banget guys. Gue nggak bisa gue dapetin layer per layernya, gue nggak dapet. Lalu nanti base notes-nya ketika udah dry down ya, ketika gue nanti tes kan, vegetable dan ambergris. Oke, aroma itu vegetable, sayur-sayuran. Greennya itu aroma greennya mungkin tujuannya. Ambergris tuh ya warm, sweet. Oke sih, enak sih harusnya. Secara note sih aman ya, nggak kenapa-napa. Nggak ada yang aneh atau apa gimana, nggak sih. Nggak ada yang nabrak pula menurut gue ya. Tapi hasil bandingan aromanya kok standar banget. Keunggulan extract the parfum dari si exchange ini ya. 30% oilnya, ketahanan superior di atas 13 sampai 18 jam. Masa sih? Come on lah. Ini dengan harga cuma 37 apa 41 ya? Gue lupa, ntar gue tambahin. Ini gue beli 2 di awal, ini kayaknya 37 deh. Di bawah 50.000, extract 50 mili, ketahanan di atas 13 jam sampai 18 jam. Come on lah. Extract the gimmick gak sih?
Dan terakhir, kualitas parfum kelas dunia, dikemas secara eksklusif, premium dan prestige dengan harga affordable namun high perceived value. Oke, secara penampakan botol sih gue suka. Oke lah, kecil terus dia gradasi gitu dari biru tua ya, dark blue gitu, sampai bawahnya hilang lama putih. Oke banget. Tulisannya pun warnanya silver oke, sprayer juga silver oke. Tapi ya itu menurut gue kayak, oh aromanya umum banget sih. Ini akan gue tes dulu deh. Ya, bener nggak tuh projectionnya segitu. Dan ini sebenarnya kalian, gue sih belinya dari Morris Indonesia. Bisa juga beli di Exchange Indonesia dari, gue transaksi dari TikTok Shop ya. Pokoknya yang official store lah, yang trusted. Jangan beli yang abal-abal yang kita nggak tahu. Takutnya palsu, karena banyak banget parfum-parfum ini dipalsu gitu loh. Orang kita kan segitu kreatif ya, iya kan? Guys, semalam pas gue kulik notes-notesnya, gue ada dapet keanehan. Aqua Myth itu fragrance type-nya Fougere, watery, oke. Lalu di sini kok tulisannya top notes-nya itu ada grapefruit, pepper, marine atau watery. Earth notes-nya itu lavender dan lily of the valley, lalu base notes-nya itu cedarwood. Kok agak berbeda dengan tadi notes di awal yang gambar itu udah gue tadi tunjukin, ya kan? Ini yang mana yang bener nih sebenarnya? Aduh, gue nggak tahu yang mana yang bener ya, karena kok ada dua deskripsi itu yang aneh. Ini pakai itu yang mana? Gue nggak tahu ntar nextnya ini sama apa enggak. Ntar kita review di episode berikutnya. Oke, sekarang gue akan pembuktiannya untuk parfum exchange ini. Kebetulan hari ini pas gue konten hari ini, gue mau ada pergi ke toko ngurus beberapa user kacamata gue. Kegiatan outdoor dong ya, abis itu di toko sih. Cuman gue kan bepergian ya, motor dan sebagainya. Akan gue tes longevity-nya gimana, projection-nya gimana, silage-nya juga gimana, apakah oke, dan sebagainya. Yuk kita tes nih gimana SPL-nya Exchange yang Aqua Myth ya. Sekarang jam 11.48. Oke, yuk gue semprot di badan dulu. Bentar. 2 kali semprot di tiap titiknya ya. Oke, gue pakai baju dulu. Oke, sekarang semprot di baju. Pegangan tangan 2 kali. Satunya. Oke. Gimana SPL-nya? Oke, sekarang jam 11.49 ya. 11.50 lah buletin, karena ini bentar lagi gue berangkat. Ntar gue review lagi gimana pas udah di toko mungkin atau pas udah pulang ke rumah. Gue udah di parkiran toko, udah selesai urusan kacamatanya. Sekarang jam 13.15. Oke, tadi kan itu 11.50 lah ya, buletin aja. Jadi udah 1 jam lebih, 1,5 jam kira-kira. Di tangan gue masih ada, cuma udah tipis. Ini udah tipis banget kalau di tangan. Di baju masih kenceng. Masih kencang banget. Masih dada udah agak tipis, mungkin karena gue keringetan di dada. Tapi bahu masih kencang. Ini masih 70% lah di bahu, masih kencang banget. 1,5 jam ya. Ini gue mau OTW pulang, mau beli makan dulu sih. Ntar sampai rumah akan gue update lagi. Oke, nih ya, Aqua Myth. Sekarang jam 15.49. Tadi kan 11.49. 15.50. Tadi 11.49, 11.50 ya. Berarti kan udah 12, 1, 2, 3. Udah 4 jam. Oke. Di pergelangan tangan tipis banget. Ini mah harus di gitu banget guys, baru bisa berasa aromanya. Tangan kiri juga. Ini udah tinggal di bawah 5%, 2-3% deh di pergelangan tangan di kulit gue, udah nggak terasa apapun. Tapi kalau di baju masih lumayan kenceng ya, di bahu nih masih lumayan. Ini masih 40%, 30%, 40 lah, masih kenceng kok ini di baju. Di bawah 50% tapi masih kenceng. Dada juga ya so-so lah. Tadi pas gue di parkiran dada udah agak hilang kan, ini juga sama lah. Udah makin hilang, mungkin karena gue keringetan di dada ya. Oke, jadi setelah 4 jam di kulit udah sangat tipis,
Di baju pun udah turunnya drop banget jauh, apalagi di dada ini udah sangat drop. Yang dia ngaku-ngakunya berapa? 13 jam, 18 jam. Extreme the gimmick gak sih? Aduh, gue kasih poin 7,5 deh. Nggak oke menurut gue. Tapi ya terserah gimana menurut kalian. Bagi yang udah pernah coba, boleh coba. Ya, komen di bawah. Menurut kalian gimana? Karena bagi gue ini nggak oke. Dan aromanya setelah siang ini gue pakai, gue sih nggak terlalu oke. Freshnya tuh nggak tahu. Gue nggak oke aja dengan notes-notesnya. Apalagi ada perbedaan notes tuh. Ya kan kayak tadi udah gue jelasin di video. Coba komen ya, menurut kalian gimana parfum ini? Nextnya kita yang Noir Absolute. Kayak gimana? Pantengin terus episode berikutnya. Thank you guys. Day. Waktu itu ada yang pernah nyaranin untuk tahu longevity-nya seberapa lama itu dikocok parfumnya. Ini kan bening nih. Yuk coba kita kocok ya. Katanya kalau busanya cepat hilang itu berarti dia nggak bertahan lama. Tapi kalau buih-buihnya ini lama hilangnya, itu katanya bertahannya lama. Oh, ini lumayan lama sih. Oke lah, ya kalian bisa hitung berapa detik dari durasi videonya ya. Lumayan, nggak yang cepet banget gitu hilangnya. Tapi ya setelah yang gua tes kemarin, SPL-nya, di baju sih masih kenceng ya, 4 jam, ya masih 40%-an lah. Mungkin akan hilang tuh di jam ke-5, jam ke-6, nah ini udah makin hilang tuh buihnya. Tapi kalau di pergelangan tangan kemarin sih kayak efektifnya tuh jam ke-2, jam ke-3 deh. Karena jam ke-4 tuh udah tipis banget. Tuh, udah lama-lama dia hilang. Ya lumayan aja, nggak yang cepet banget hilang buihnya, tapi nggak yang tahan lama banget juga. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Thank you guys.